Nek isinya wis ben gitu ya. Itu 2 poin. Nah, sekarang poin yang utamanya gini, Mas. Websitemu ini ada namanya nggak? Coba boleh dibuka? Bisa dibuka? Ini Mm-mm. Sinau Sejarah Hukum. Nah, itu kalau nggak salah yang lalu pas di seminar itu kayaknya Bu Amira sudah meminta diberi nama, namanya kudunya jedul sisan nih gini di judul. Itu. Iya, gitu ya. Jadi langsung apa tadi? Media berbasis website apa gitu. Titik-titik, website titik-titik. Website Sinau Sejarah itu. Jadi nek cuma website itu kan banyak banget gitu toh Mas. Nah, ini biar langsung orang itu ketika membaca sing dimaksud dengan Mas Ogi itu website apa, maka sedak dari judul nama websitenya Anda cantumkan sekalian. Gitu ya. Tuh nambah itu terus apa ini Mas? Coba boleh dibuka. Isinya kayak ngopo? Yang ada di dalamnya apa saja? Itu yang bisa mengakses siapa saja? Yang bisa mengakses itu administrator, guru, dan siswa. Hmm. Saya buka yang sesuatu. Ya, boleh. Siswa. Adminnya Anda ya. Oke. Nah, ini kemarin yang sudah pakai sambil sambil ngetik nggak apa-apa. Yang sudah menggunakan baru Anda atau ada guru lain yang pakai? Bisa dipakai guru lain nggak? Kemarin saya sudah koordinasi dengan MGB Kota Pekalongan dan Mm-mm. sudah sepakat untuk MGB Kota Pekalongan itu menggunakan ini. Nah, Sudah apalagi ada itu suratnya Bu. di Man Ditujukan satu guru ini ada berapa? di Mansa itu guru SKI, Bu. Oh, ada berapa? Guru SKI ada Oke, man. 5. Lima. 5. Lima itu ada yang sudah ikut pakai belum? Belum. Nah, PR pertama Anda koncone dhewe kudu nganggo. Ya, jadi bagaimana Anda nanti eh, bisa mengajak rekan senior Anda untuk menggunakan aplikasi itu gitu. Ya, ini kemarin isinya apa wae, Bu Amira pengen lihat dulu. Dipakai laptop sendiri, Ah, Bu. boleh, boleh. Tadi kan Bu Amira sudah bilang, karena itu produk utama Anda. Oh, boleh dibuka. Duduk, duduk. Benora. Coba saya itu. Oh ya, boleh. Boleh. Atau pegang dulu Ibu. Hmm, hmm. Yang untuk ujiannya. Atau user Anda sebagai admin ya nggak apa-apa. Mana yang paling gampang? Sebenarnya tadi gampang cuma ini Ayo, apa? apakah jari Santai banget. grogi saya itu. Nggak apa-apa, Oh ini Mas. kisah. Nah, yuk, itu sebagai apa Ini itu? yang sebagai siswa. Siswa, oke. Sebagai siswa bisa mengakses materi. Mm-mm. Berubah materi. Ini pertama berdirinya kalau bisa Fawi bisa mendapat kayak apa materi. Mm-mm. Materi ini Kemudian berupa apa, Mas? materi yang pertama itu ada PowerPoint. Ini yang pertama. PowerPoint. Nah, ya. Bu Amira pengen lihat. Kemarin Anda buat konten untuk dimasukkan ke Sinau Sejarah itu berapa banyak dan macamnya apa, wae? Yang berikutnya ada video pembelajaran. Video pembelajaran, Yang berikutnya ada catatan kreatif. Bu. catatan kreatif itu ya. Catatan kreatif itu maaf saya karena mikir. Jadi menurut penelitian itu kalau kayak berwarna gini akan memudahkan siswa yang gaya belajarnya visual Hmm. untuk memahami materi. Enggak, itu isinya apa? Catatan kreatif itu Catatan isinya itu apa? terkait dengan materi. Eh, Materi, Penjelasan atau poinnya? poin-poin penting. Jadi poin-poin penting dari materi yang sudah yang bentuk teks panjang, saya buat materi yang lebih singkat. Ya, Yang syukur engko nek iso mbok gaweke peta konsep. Karena Aliyah itu ada. ada. Nah, coba lihat mana. Jadi catatan itu Anda bisa linkkan dengan peta konsep gitu. Wes, yang penting ono, Mas. Penting ono. Ini Apa itu? cerita gambar. Mm-mm. Itu buatan Anda atau Anda download dari mana? Terus Bu Ini upload yang yang kono? benar untuk dari AI, Bu. Hah? Dari AI. AI. Ini AI-nya sing merintah promnya Anda apa? saya, Oh, gitu ya. saya sendiri. Ini cegamnya. Ini saya sesuaikan dengan
materi untuk pertemuan ini. Ya, oke. Ketika ada materi itu, Anda memberikan LKPD kaya ngopo kepada siswa di LKPD ini. Terus. Intinya LKPD-mu apa? Terus. Membuat poster dan seterusnya. Jadi nanti siswa untuk Oke, wes. Mas, gini, saran ya, ini saran untuk perbaikan ke depanmu. Tidak harus Anda lakukan sekarang. Paling banter nanti tambahkan di RTL gini. Jadi LKPD itu usahakan isinya adalah Anda membuat siswa itu menerapkan yang 3M-nya pembelajaran mendalam itu, Mas. Jadi mereka biar paham dengan bahan-bahan yang Anda siapkan itu, mereka harus melakukan aktivitas OPO, gitu ya. Supaya siswa itu bisa mengaplikasikan ilmunya, LKPD-nya Anda beri atau Anda kemas seperti apa. Biar mereka itu bisa merefleksi hasil belajarnya, mereka perlu merencanakan aksi apa setelah itu gawe ke LKPD. Jadi LKPD-nya itu bukan sekedar tugas yang mengukur kemampuan akademiknya, tapi lebih pada mengawal agar mereka paham, mereka bisa menerapkan atau menggunakan ilmunya dan merencanakan setelah belajar mereka harus bagaimana atau perlu melakukan apa. Nek wis mudeng terus piye setelah itu. Ketika belum paham, mereka harus bagaimana? Cara belajarnya diubah seperti apa? Perlu belajar dengan siapa? Perlu memperbaiki pola belajar menjadi seperti apa? Itu Mas LKPD. Ya, jadi kita sekaligus membongkar persepsi bahwa LKPD itu isinya mau tugas. Tugasnya tugas kognitif tok gitu ya. Anda masih ke sana tok atau itu tadi saya lihat sekilas? Ya, paling sih itu mbok kon gawe poster apa tadi tuh. Ya, oke. Itu selebihnya sih saya oke. Cuma ini gini, kamu kan melampirkan menyertakan link toh. Ini Yes. loh di tabelmu kan ada link toh itu. Yes. Nah, linknya dibuka ora iso. Nanti pastikan aksesnya. Bisa tuh. Nah, ini nggak tahu ini diklik Bu Amira ora iso gitu. Ya, pastikan saja Anda cek aksesnya atau Bu Amira nggak tahu ini mungkin untuk memastikan Oke, gini. ini Setelah Anda paste, kamu enter gitu supaya nanti dia bisa ini. Jadi mungkin ini entah terbaca sebagai teks atau apa ya, yang jelas diklik ora iso gitu. nanti ganti link. Nanti diedit bagian itu ya. Oke, itu saja. Terus terakhir, iki apik kok Mas. Cuma tadi saja saran-saran Bu Amiro secara teknis itu kamu tambahi di hal ini semua saran untuk semua halo kecuali yang sudah ya. Jadi bagian kata pengantar Anda itu bisa ikut laksar itu kan atas programnya Balai Diklat. Jadi ucapan terima kasih Anda itu yang pertama ya kepada Kepala Balai. Baru urutannya. Kayak ngene Mbak Narni, wis contoh ngene Mbak Narni. Ya, wes gitu. Bu Rana sampun cekap. Bagus Mas ini karyamu. Selamat untuk Mas Ruki sudah selesai melaksanakan aktualisasi dan mempresentasikan laporannya. Iya, hasilnya bagus. Dan dinyatakan hasilnya sangat positif. Sangat memuaskan. Betul. Oke, untuk Pak Tuh, selamat berparah Pak dengan memori dengan sempurna. Jadi, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, Mbak ya, Mbak Rati. Maksud itu kan sama nanti. Ya, Mbak Rati. Mas ini nanti di judulnya direvisi sih ya, orang tak tahu tentang ini sih. Nanti bareng karo nggone Mbak Faizah mau. Mbak Zulfa, misalnya. Oke. Sugeng rawuh Pak Wahyu. Bu Rohana, Assalamualaikum Bu Nggih, Rohana. nggih. Sekedap malih Pak panjenengan mangke atur-atur penguatan nggih, Sehat dukungan Bu dan Rohana. penguatan nggih. Sehat Bu Amiro.
luar biasa. Di MOC maupun di mana-mana selalu on fire terus, semangat terus. Mbak Zulfa itu apa? Penyuluh? Apa guru? Guru dekan. Guru BK ya? MTS ya? MA? Ya, MTS. MTS Purworejo. MTS Negeri 1 Purworejo. Saya izin print dulu ya. Mm-mm. Oke. Lahiran tahun berapa Mbak Zulfa? 1999. Langsung. Ya, 1999. Ngaten nggih. Mbak, lagi kan njogo mesake kae. Kan nggih. Lah iya. Lah iya ki ngopo? Mungkin malah saling support. Temen ini merenggut iso gawe guyu. Saiki nek arek dhewe tok ora mabuk. Sudah, oke? Baik, mari kita awali seminar pagi hari ini untuk Mbak Zulfa Solihati Hasanah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Zulfa presentasi kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti akan diberi dukungan dan penguatan oleh Pak Mintor dengan waktu kira-kira 3 menit. Monggo dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan sehingga saya bisa mempresentasikan sedikit mengenai laporan aktualisasi saya di siang hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan aktualisasi dengan judul Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik melalui Pemanfaatan Gadget dan Media Sosial di MTS Negeri 1 Purworejo. Langsung saja untuk sedikit pengantar, saya melakukan aktualisasi di MTS Negeri 1 Purworejo dengan isu utama yang saya angkat yaitu mengenai pemanfaatan gadget dan media sosial sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik di MTS Negeri 1 Purworejo. Kemudian penyebab utama mengapa saya memilih isu ini yaitu karena gadget dan media sosial lebih sering digunakan oleh para siswa untuk hanya sekedar hiburan semata. Mereka kurang memanfaatkannya untuk membuka aplikasi-aplikasi edukatif seperti itu. Kemudian judul gagasan yang saya ambil yaitu mengenai strategi penguatan karakter peserta didik melalui pemanfaatan gadget dan media sosial di MTS Negeri 1 Purworejo. Selanjutnya, pada kegiatan aktualisasi ini, saya ada 5 kegiatan. Langsung saja saya ke slide selanjutnya. Di kegiatan pertama atau persiapan ketika sebelum saya melakukan program, tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu yang pertama berkonsultasi dengan mentor atau kepala madrasah terkait program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan atau teman sejawat terkait program agar saya itu punya gambaran yang lebih fix seperti itu. Kemudian yang ketiga membuat rencana program strategi penguatan karakter peserta didik dan yang keempat melakukan survei sebagai asesmen awal untuk melihat bagaimana pola penggunaan dan pemanfaatan media sosial di kalangan siswa tersebut. Kemudian ini ada didukungnya, di mana saya melakukan bimbingan dengan mentor pertama kali dan diskusi dengan rekan sejawat dan koordinator BK serta asesmen awal yang berupa Google Form. Lalu untuk kegiatan kedua, di mana saya melakukan persiapan untuk pelaksanaan program sosialisasinya, tahapan yang saya lakukan yaitu berkonsultasi lagi dengan mentor, melakukan bimbingan, dan meminta persetujuan agar sosialisasi dapat dilaksanakan. Kemudian saya juga menentukan kegiatan atau materi untuk mensosialisasikan program
penguatan karakter tersebut dan melakukan optimalisasi papan bimbingan sebagai bentuk penguatan agar siswa itu pun tahu contoh positif dari penggunaan media sosial seperti itu. Kemudian di sini ada bukti dukungnya, di mana saya melakukan bimbingan mentor yang kedua dan optimalisasi papan bimbingan, serta di sini ada media sosialisasi yang saya gunakan itu ada PPT, infografis, dan juga poster. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga atau tahap pelaksanaan sosialisasinya, saya di sini melakukan konsultasi lagi dengan mentor terkait sosialisasi programnya, kemudian melakukan sosialisasi di 6 kelas yang berbeda, khususnya kelas KKO atau kelas olahraga, dan juga memberikan contoh nyata, serta mengajak peserta didik untuk mempraktikkan penggunaan HP yang bijak sebagai rutinitas mereka sehari-hari. Di sini ada bukti dukungnya, bimbingan mentor yang ketiga, sosialisasi saat di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9, ini. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, di mana di sini adalah internalisasi nilai penguatan karakternya. Yang pertama tahapannya yaitu melaksanakan literasi digital terarah secara konsisten, di mana saya sudah menyusun atau membuat suatu lembar literasi digital, kemudian mengadakan refleksi digital sebagai bentuk pemantauan berkala. Di sini saya melakukan 2 kali refleksi karena keterbatasan waktu yang hanya 1 bulan itu, Kemudian mengadakan kampanye karakter yang berbentuk challenge edukatif, di mana saya meminta siswa untuk bisa membuat suatu konten atau menuangkan ide-ide kreatifnya melalui pemanfaatan aplikasi online ataupun media sosial mereka. Kemudian ini untuk bukti dukungnya, di mana yang pertama ada lembar literasi digitalnya, kemudian pendampingan selama mereka melakukan literasi. Kemudian form refleksinya juga berbentuknya Google Form, dan ada karya kreatif siswanya. Kemudian untuk kegiatan kelima atau tahap pendampingan, karena saya selaku guru BK, jadi saya lebih banyak melakukan pendampingan kepada siswa. Adapun layanan yang saya berikan itu ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kemudian ada pendampingan siswa yang secara sedikit, maksudnya hanya 3 orang, 2 orang, seperti itu. Kemudian ada bimbingan kelompok lagi, pendampingan siswa, konseling kelompok, dan juga konseling individu. Selanjutnya ada hasil analisis atau perbandingan mengenai perbandingan sebelum dan sesudah aktualisasi yang saya lakukan. Di sini saya persingkat saja, di mana hasil analisis ini didapatkan dari observasi siswa, kemudian asesmen awal dan asesmen akhir, serta refleksi yang sudah dikerjakan oleh siswa. Di mana dari hasil analisis ini bisa disimpulkan bahwa program yang saya lakukan itu membawa dampak positif, memberikan dampak positif kepada siswa, dan perubahan tersebut bisa dilihat dari peningkatan kedisiplinan durasi mereka dalam menggunakan gadget, kemudian mengoperasikan aplikasi kreatif, serta keberanian menghasilkan konten positif, serta kecenderungan mengonsumsi konten yang lebih edukatif. Untuk kendala dan solusi aktualisasinya, ini kurang lebih mirip seperti kendala dan antisipasi di RA kemarin, jadi saya skip saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk kesimpulannya, program yang saya lakukan selama 1 bulan ini, aktualisasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, internalisasi, hingga pendampingan, menunjukkan perubahan sikap dalam penggunaan media sosial yang lebih positif, produktif, serta berorientasi pada nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati siswa. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan dari LA ini, yaitu untuk pihak madrasah mungkin bisa memasukkan program literasi digital ini pada kurikulum, serta memberikan bimbingan, dan juga ada peta literasi digital yang lebih terarah. Kemudian untuk bagi guru bisa memberikan pelatihan berkelanjutan dalam bentuk IHT seperti itu mungkin, dan juga untuk peserta didik bisa meningkatkan literasi digitalnya sehingga mereka mampu memilah informasi dan bertanggung jawab atas jejak digitalnya sendiri. Kemudian untuk tindak lanjutnya, yang pertama yaitu dengan pembentukan tim penggerak literasi digital madrasah, kemudian yang kedua pembuatan kalender kegiatan karakter digital, yang ketiga ada evaluasi dan monitoring berkala, dan pengembangan modul bimbingan digital karakter biologi.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Eh, saya meminta bimbingan dan masukan dari Ibu Penguji, Ibu Amiro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Minter untuk memberikan dukungan dan penguatan. Monggo Bapak Wahyu Tri Wijayanto. Ya, terima kasih Bu Siti Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di stop screen, Mbak. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Miro Hambarwati selaku penguji, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Rohanah MAG selaku moderator sekaligus coach. Alhamdulillah saya diberi Volumenya tambahi. kesempatan hari ini untuk memberikan Hmm? Zulfa Solihati Hasanah. Mbak Zulfa mengambil judul Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik melalui pemanfaatkan gadget dan media sosial di MTS Negeri 1 Projo. Mbak Zulfa melaksanakan aktualisasi mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 5 November 2025. Mohon izin, Ibu Penguji, Bu Amiro, saya memberikan beberapa penguatan. Yang pertama, bahwa peserta itu melaksanakan aktualisasi ini adalah dengan sangat baik dan benar-benar sangat serius, sungguh-sungguh. Sejauh pengamatan saya sangat sungguh-sungguh sekali sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah dibuat oleh peserta. Peserta juga sangat aktif berdiskusi, baik dengan teman sejawat, selaku dengan teman-teman guru BK maupun guru-guru lainnya, juga diskusi dengan saya selaku kepala madrasah, kurang lebih ada tiga empat kali diskusi dengan saya secara langsung. Maka berdasarkan pengamatan saya, bahwa peserta juga sangat aktif melakukan pendampingan kepada anak-anak dan bimbingan kepada anak-anak. Dan juga menghasilkan beberapa karya yang sudah disampaikan tadi, antara lain ada literasi digital, ada poster digital, ada papan bimbingan berkonten dan sebagainya. Aktualisasi ini menurut saya dapat menunjang tercapainya visi MTS Negeri 1 Purworejo, yaitu terwujudnya generasi yang religius, unggul, dan peduli lingkungan. Karena inti dari penulisan saudari Zulfah Solihah Hasanah ini adalah eh, agar para siswa dapat memanfaatkan penggunaan gadget dan media sosial untuk penguatan karakter. Dengan penguatan karakter yang positif ini, maka diharapkan aspek religius dan prestasi siswa dapat ditingkatkan. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa penulisan saudari Zulfah Solihati Hasanah ini dapat menunjang tercapainya visi di MTS Negeri 1 Purworejo. Harapan saya, semoga hasil dari aktualisasi ini benar-benar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh semua pihak, baik oleh teman-teman guru maupun oleh para siswa dan khususnya untuk semua warga madrasah di MT 1 Purworejo ini. Dan semoga memang dapat membawa dampak perubahan peningkatan karakter positif kepada anak-anak. Itu kira-kira tanggapan dan penguatan dari saya selaku mentor. Intinya saya sangat bangga dan puas atas hasil aktualisasi dari saudari Zulfa Solihati Hasanah ini. Semoga mendapatkan penilaian yang bagus juga dari Ibu Penguji. Terima kasih Bu Amiro, Bu Siti Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Minter telah memberikan dukungan dan penguatannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Penguji, Ibu Dr. Hajah Mira Ambarwati MA untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Oke, baik. Terima kasih, eh, Bu Hana dan Pak Wahyu. Selamat sudah mendampingi Mbak Zulfa ya sampai di titik ini, Pak. Ye, Eh, matur nuwun Bu Amiro. Mbak Zulfa, ini Anda pengen melakukan penguatan karakter sebagai guru BK, gitu ya.
cara Anda memanfaatkan gadget. Boleh cerita, Mbak, secara singkat, treatment Anda itu seperti apa? Dengan gadget kok iso meningkatkan atau menguatkan karakter itu seperti apa? Hmm. Bagaimana cara Anda meminta dan memastikan bahwa setiap hari siswa itu mengakses konten yang Anda buat? Coba dibuka. Kontenmu mana? Medsosnya apa yang dipakai untuk mengupload itu? Enggak, maksud saya bahan-bahan yang Anda buat dengan 4 kriteria tadi itu Anda simpan di mana? Anda letakkan di mana? Lebah literasinya ada di mana itu? Di sekolah. Oh gitu, enggak kan hubungannya dengan gadget gitu loh. Nah ya, hubungan antara gadget dengan konten yang Anda buat kalau ternyata hanya ada di madrasah, gimana itu? Enggak, itu kontennya Anda buat dalam bentuk apa? Satu, dalam bentuk apa? Iya. Oh gitu, bukan kamu yang buat. Yang Anda buat apa? Yang Anda buat? Hmm, coba tunjukkan yang Anda buat seperti apa sih itu? Di situ enggak ada. Oh ya udah, mana? WA-mu aja. Sini, Mbak, sini. Karena kan ini yang mau dilihat sama Bu Amira itu hasilmu tuh apa itu. Karena kan mau lihat. Kalau di situ lama boleh pakai ini. Boleh. Mbak LA-mu itu kan kamu memberikan apa akses untuk melihat hasilmu pakai tapi untuk mengaksesnya lama banget. Saran Bu Amira mending kamu ngasihkan link aja yang langsung ke situ itu. Oh ini tadi sampai Bu Amira minta bantuan Mbak Narni itu karena Bu Amira ngecek pakai HP orang suwi banget itu toh dan Mbak Narni tadi juga sempat gitu ya. Saya tahu ini kamu maksudnya mau melakukan terobosan toh. Jadi kayak luru Mbak. Barcode-nya oke, tambahin link gitu. Ya. Hasilmu sudah cukup komplit sih. Terus, nah ini tadi, wes, Bu Amira sudah bisa lihat. Ini di sini lampiranmu ki komplit itu. Pikir saya, kamu bisa menunjukkan mana fisiknya. Jadi ini, saya mbok buat itu, saya tahu Mbak, saya mbok gawin di sih. PPT. Terus, apa? Anda nyuruh apa ke siswa itu? Eh, Coba Anda cerita urutannya, Mbak. Bu Amira masih belum punya gambaran ini. Bagaimana karakter siswamu bisa Anda kuatkan, Anda melakukan apa, siswanya harus bagaimana, sehingga hasilnya itu ada perubahan. Ini piye jajan ceritanya. Hmm.
media sosial yang paling sering mereka gunakan. Kemudian nanti mereka menuliskan referensinya seperti itu. Kemudian nanti setiap minggu itu juga saya memberikan refleksi melalui Google Form. Oke. Ya, kemudian nanti dari situ harapan saya awalnya itu membuat apa untuk membuat algoritma media sosial mereka berubah menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kayak tontonan mereka yang tadinya kayak orang sampai pacaran, kemudian konten-konten yang cuma sugesti-sugesti itu bisa beralih ke lebih empati, terus kajian, Nah, mengenai sekarang hubungkan dengan karakter apa kalau begitu yang Anda bidik? yang saya bilang itu karakter tanggung jawab mereka dan juga empati. Jadi kan kalau tanggung jawab mereka itu bisa lebih tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan itu di media sosial di real life-nya. Dan Anda bisa mendapatkan data perubahan itu enggak? Bisa, soalnya kan saya kadang ada anak yang masuk dan tahu itu pemasarannya Nah, ini. datamu itu ada enggak di sini? Lah, itu kudune ya. Ini Bu Amroh aslinya memang mencari itu gitu. Makanya Tidak ada apa Anda sebagai guru BK kan pasti punya jurnal toh Mbak? Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi Anda ketika belum melakukan ini, di awal itu kan Anda melakukan identifikasi problemnya siswa toh. Nah, itu Anda harus punya, oh siswa saya itu masih belum tumbuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, belum ini, belum itu. Nah, itulah yang kemudian Anda lakukan untuk bagaimana agar mereka tidak begitu lagi gitu loh. Dan ini nanti Anda laporkan Bu ini loh sudah ada perubahan. Itu harusnya yang Anda ceritakan itu. Itu ya. Ya nggak apa-apa. Itu saran untuk berikutnya Anda tadi sesuai dengan visi madrasah itu toh Anda cari tahu turunan karakter apa yang harus kuat saat ini Anda lakukan assessment apakah sudah seperti itu jika belum dengan gadget atau apapun itu piye caranya Anda untuk melakukan sedikit perbaikan ya dan nanti hasilnya harus dilihat itu bahan laporan Anda kepada Pak Wahyu sering berikutnya. Gitu ya. Ini saran ke depan mestinya begitu supaya Anda bisa membuktikan bahwa layanan Anda itu berdampak. Itu ya. Oke. Nah, Bu Rana, sampun. Untuk Mbak Zulfa, masukan-masukan dari Kunci, kita akan tidak lanjut ya. Selesai hari ini. Pak Wahyu, sudah siang Pak Wahyu. Oh, nggih, Pak Wahyu. Ini Mbak Zulfa sudah selesai untuk presentasi dan Nah, laporan dari aktualisasi juga sudah diberi masukan-masukan oleh Ibu Penguji. Selamat untuk Pak Wahyu. Mbak Zulfa sudah selesai melakukan presentasi. Monggo tinggal diberi tantangan yang banyak, Pak, untuk melanjutkan perbaikan-perbaikan untuk BK di MTS Ji, ini, Pak. siap Bu. Nggih. Dan Mana? jangan lupa dukungan dananya, Ji, Pak. Karena sekarang eranya kan pakai digital. ji, Kalau ji. niku Matur napa nuwun, Bu Rana. internete lemot kan Mbak. mboten saged jalan. Nggih, Pak Wahyu. Matur nuwun. Ji, ji. Ya, selamat Mbak Zulfa. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, peserta berikutnya yang ke berapa nih? Heeh. Ya, 7, 8, 9, 7 ya Mbak, ke-7. Pak Indah. Pak Indah, Kak. Nggih, yang ini Bu, masuk belum? Oh ya, Pak Nurholis ya. Moga Pak Nurholis. Oke, Ye, sugeng rawuh Pak. oke, Ye. ngerau, Bu. Langsung nopo berapa? Pak Wahyu menawi wonten kesibukan saged jengar Pak, sampun cekap. Ji, Moga matur menawi nuwun Bu Rana, wonten Bu Amiro, kesibukan nyun pamit. Assalamualaikum. menawi tasih longgar waktu nggih Ji, ji. ngancani kula kali Bu Amira.
J, J, lajeng rapat jam 11 menika. Nggih. Asik ya, Bu. Hmm? Izin tes. Heeh. Jadi dinim? Sudah. Ya, oke. Baik, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya Mbak Turah Latifah, silakan presentasi dalam waktu maksimal 5 menit. Selanjutnya nanti Bapak Nur Kholis Indaka selaku mentor diminta dukungan dan penguatannya kurang lebih 3 menit. Nggih. Dipersilakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Amira dan Bu Muhammad. Saya Latifah dari Malang akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Komputer Digital pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Malang. Untuk core isu utamanya adalah kurangnya variasi media pembelajaran dan pembelajaran sosiologi. Kemudian selain itu berdampak pada hasil belajar siswa yang masih sedikit, yang mana capaian pembelajaran siswa hanya ada 55% yang mencapai kriteria capaian belajar. Kemudian beberapa kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 tahapan atau 5 kegiatan. Yang pertama kegiatannya adalah perencanaan model discovery learning berbantuan media komik digital dalam pembelajaran sosiologi. Tahapan yang pertama yaitu mengkonsultasikan temuan masalah dengan mentor. Tahapan yang kedua mendiskusikan temuan masalah dengan rekan guru sejawat. Kegiatan kedua yaitu persiapan dan perancangan model discovery learning berbantuan media komik digital dalam pembelajaran sosiologi. Tahapan yang pertama meminta persetujuan mentor. Yang kedua, merancang media komik digital. Yang ketiga, mendiskusikan dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran sosiologi yang terintegrasi media komik digital. Tahapan kegiatan ketiga, yaitu pelaksanaan pembelajaran sosiologi dengan model discovery learning tanpa komik digital. Kegiatan ini dilakukan untuk nantinya menjadi hasil pembanding antara implementasi model pembelajaran discovery learning tanpa komik digital dengan implementasi pembelajaran model discovery learning dengan komik digital. Untuk hasil belajarnya, evaluasi yang pertama itu menghasilkan 63% siswa sudah mencapai hasil belajar sesuai dengan kriteria pembelajaran. Kemudian tahap keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran sosiologi dengan model discovery learning berbantuan media komik digital. Untuk tahap keempat ini baru menggunakan media komik digital, yang mana setelah proses pembelajaran dilaksanakan, hasil evaluasi siswa sudah ada peningkatan menjadi 81% siswa yang sudah mencapai capaian hasil belajar. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran sosiologi, yaitu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, menganalisis kelebihan dan kekurangan, dan merekomendasikan tindak lanjut. Beberapa kendala yang saya hadapi yaitu terkait desain, kemudian penambahan kegiatan pelaksanaan, perubahan jadwal karena ada bersamaan kegiatan dengan PHB, kemudian kurangnya pelaksanaan aktualisasi, serta ada beberapa siswa yang tidak diangkat secara deskriptif. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, pemanfaatan media komik digital berhasil membuat pembelajaran sosiologi lebih menarik dan mudah dipahami karena konsep yang abstrak dapat divisualisasikan melalui alur cerita dan gambar. Yang kedua, terdapat peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari perbandingan capaian kuis 1 sebesar 63% menjadi 81% pada kuis kedua, serta kemampuan siswa dalam memainkan materi interaksi sosial dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai-nilai dasar berhak terinternalisasi melalui penyediaan tahunan pembelajaran yang bermakna, kemudian adaptif dan kolaboratif. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu
Satu, berbagi tapi baik dengan video sejarah. Dua, display QR code atau barcode komik digital. Kemudian penambahan animasi dan audio. Kemudian pemanfaatan untuk materi lain. Kemudian ini untuk kondisi sebelum dan sesudahnya. Yang awalnya penggunaan media dalam belajar sosiologi masih bervariasi. Setelah aktualisasi, terus menggunakan media digital seperti PowerPoint, media komik digital. Dan untuk hasil evaluasinya, yang awalnya hasil belajar capaiannya hanya 63% setelah menggunakan komik digital, meningkat sejumlah 81%. Kemudian untuk pembagian kelompoknya yang awalnya masih dengan sistem random tanpa pertimbangan kondisi siswa, setelah aktualisasi guru melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengukur tingkat kompetensi siswa dan objektif untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pembagian kelompok. Kemudian memanfaatkan teknologi digital dan evaluasi pembahasan sosiologi sebelumnya masih belum diterapkan. Setelah aktualisasi, guru memanfaatkan website untuk website Kahoot untuk pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran sosiologi. Yang terakhir, kolaborasi guru dengan rekan sejawat masih terbatas pada mengikuti aktivitas pengajar. Setelah ada aktualisasi kemarin kita sempat bekerja sama dalam merancang rencana pembelajaran, media, LKPD, dan hasil evaluasi. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nurholis Indaka, SPD, selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Itu di stop Bapak terus, Ibu penguji, volumenya mentoring dan ditinggikan. pembimbing, sejalan dengan program madrasah di Man Pemalang, kita sudah menjadi madrasah digital, artinya aktualisasi yang diangkat oleh Saudara Latifah itu sejalan dengan program madrasah. Nah, dengan diangkatnya tema tentang digitalisasi, terutama dalam pembelajaran ya, untuk meningkatkan hasil prestasi anak dengan memanfaatkan media komik digital ya. Artinya bahwa salah satu guru di Man kami itu mencoba untuk mengangkat isu tersebut, itu alhamdulillah kami dukung dan kami support. Itu artinya bahwa guru kami itu sudah artinya memanfaatkan teknologi digital. Kemudian untuk teknisnya, nanti ketika pembuatan komik digital mungkin dengan berbantuan AI ya. Jadi mungkin bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru mapel yang lain agar ilmunya bisa bermanfaat. Kemudian untuk siswa yang diterapkan dengan pembelajaran berbantuan komik digital, itu secara analisa bahwa itu mungkin anak itu lebih tertarik ya, karena terkait dengan komik itu anak mungkin lebih tertarik dan menangkapnya lebih mudah daripada pembelajaran secara klasikal, menjelaskan atau menerangkan di kelas. Jadi mungkin membosankan. Nah, ini salah satu terobosan dari Ibu Latifah untuk mencoba untuk meningkatkan hasil belajar dari anak. Dan kami dukung Bapak Ibu, itu program dari aktualisasi dari Ibu Latifah. Artinya bahwa kami madrasah mendukung sekaligus untuk mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Latifah. Dan kemudian untuk mungkin kolaborasi dengan guru mapel lain terkait dengan media komik digital, mungkin dari mapel-mapel lain yang bisa memanfaatkan dari kegiatan tersebut. Nah, untuk dari penilaian kami, itu anak-anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan komik digital, alhamdulillah itu cukup antusias ya, itu karena mungkin lebih tertarik karena itu sudah konkret
ada gambar, mungkin ada gambar yang berurutan daripada hanya bercerita dengan kata-kata. Mungkin lebih lebih menangkap, anak lebih memahami itu dengan gambar juga selain dengan penjelasan. Oke, demikian Bu dari kami untuk terkait dengan aktualisasi yang dilakukan oleh Bu Latifah. Kami sangat, sangat mendukung dan kami support. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurholis selaku mentor telah memberikan dukungan dan penguatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Hajah Amira Marwati MA selaku penguji untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Oke, terima kasih Bu Rohana dan selamat pada Mbak Latifah ya. Ini Anda saingan karo sapa mau? Mbak Faiza yo, ini kandel ternyata. Tak pikir tipis lampirannya nggak ada, ternyata dia lepas. Oh lah ya. Nanti nek noto sing satu ini ya Mbak. Ini tadi Pak Mira macane bolak malik rak cetha gitu. Untungnya rak ngatek masuk angin aku Mbak. Ya, nanti dirapikan menghadapnya nanti gini semua ya. Jadi posisi tabel itu kan yang dijilid nanti di sini. Itu ya. Jadi semuanya pastikan ketika dijilid itu membacanya ya posisi dokumen begini, enggak terus nanti harus muter ngene meneh lah kayak ya itu hal teknis kita sepele tapi ya cukup memberikan ketidaknyamanan ketika dibaca ya. Eh, kamu guru apa Mbak? Sosiologi ya. Di sini Anda pengen meningkatkan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan discovery learning gitu ya. Anda buat berapa komik? 3 ya, level 1, 2, 3 itu. Eh, artinya media komik ini nanti bisa berkembang ya. Materinya ganti, Anda masih bisa buat, bisa ya. Kenapa Anda bagi menjadi 3 level itu kenapa? Mm-mm. 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 Oke, oke. Anda tahunya pemahaman siswa dari mana? Good, itu dia. Jadi Anda sebelumnya sudah melakukan assessment awal atau assessment diagnostik itu ya. Dari situ Anda tahu harus memberi treatment bagaimana. Terus saat belajar, gimana menggunakan komik itu dan Anda hubungkan dengan discovery-nya di bagian mana itu? Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul, ya. Oke. Contoh komik digital atau contoh isinya? Ayo. Nah, melalui komik digital mereka menjadi tahu apa itu. Oke. Oke. Oke, oke. Ya, 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 oke. Artinya Anda dengan menindaklanjuti hasil asesmen awal atau tadi Anda nyebut asesmen diagnostik, Anda bisa memberi layanan diferensiasi, kan gitu ya. Dan ini sekaligus kalau Anda menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, Anda ini baru dalam tahap membuat mereka itu paham, gitu ya. Memahami, Anda berusaha menerapkan. Nah, kemarin Anda sudah mencoba membuat mereka bisa mengaplikasikan ilmunya enggak?
Iya, caranya piye? Heeh. Mm, Itu setelah coba putar videonya, Bu Amir mau lihat. Karena tadi kamu nggak muter video kan? Nah, itu yang ditunggu Bu Amir. Pokok setiap pembelajaran mapel mestinya ada video yang diperlihatkan. Coba klik mana? Belum terbuka? Eh, tadi coba skip lagi. Share screen-nya kudune bukan hanya yang PowerPoint-nya atau filenya, tapi screen secara keseluruhan. Coba keluar dulu. Masuk Zoom, stop share dulu. Coba Zoom-nya masuk, masuk Zoom. Mana? Share itu di stop dulu. Sudah. Terus bagikan share. Itu tadi loh, Zoom. Share, share screen, terus share sound sudah, dur Mbak, wes share. Nah itu harusnya Anda membuka apapun bisa itu. Ya sambil Anda buka mana yang mau di ini, wes pen, mana yang mau dibuka? Slideshow, Anda slideshow, nanti diklik, ya. Coba videonya diklik, nge-like ya. Suwi, ya wis Mbak, nek suwi timbang kesuwen. Eh, bukan sekedar gitu dok Mbak. Ini mungkin kalau kemarin belum dilakukan, yang akan datang ya. Jadi ketika anak itu sudah paham konsep atau teori apa yang mereka pelajari dengan berbagai caramu itu, minta mereka untuk menghubungkannya. Ini mbok tambahi buat ke LKPD atau Anda beri tugas mandiri gitu. Jadi menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan kehidupan praktik sehari-hari yang mereka bisa temukan. Itu. Lah iya ya. Jadi eh, bisa di tahap refleksi, bisa di tahap implementasi atau aplikasinya nggak apa-apa. Tapi itu yang perlu dilakukan. Dan aplikasinya sampai di apa refleksi itu harapannya sampai membuat mereka punya komitmen, Mbak. Jadi setelah itu mereka harus melakukan apa, gitu ya. Tidak harus membongkar ini ya, tapi itu catatan untuk Anda sendiri nanti setelah ini Anda setiap pembelajaran arahkan agar siswa bisa membuat komitmen terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Oke, baik. Itu saja. Secara keseluruhan bagus, Mbak, ini yang kamu lakukan. Ngoten Burana. Mbak, ini coba cuma ini ya tak tekuk. Kamu kan ini sudah buat laporan. Mestinya yang analisis APKL, USG itu serasa mentunin gini. Ya, nanti dibuang saja. Baik, terima kasih Ibu Pak Mufti telah memberikan masukan-masukan dan koreksinya. Pak Nurholis Hidayat, Oke, selamat deh, oke, sudah selesai oke, Mbak Turah Latifah presentasi dengan hasil yang bagus. oke, alhamdulillah. Kemudian selamat juga untuk Mbak Turah Latifah. Wis, Mbak, di stop Ye, share lagi. Pak Nurholis Indaka, selamat Mbak Turah Latifah sudah Oke, terima kasih Bu, sama-sama.
Sugeng rawuh Pak Hamid selaku mentornya Mas Ulil Albab. Ye. Nanti setelah Mas Ulil Albab presentasi, Pak Hamid diminta untuk memberikan dukungan dan penguatan dalam waktu 3 menit ya Pak. Baik, kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya Mas Ulil Albab, silakan presentasi dalam waktu maksimal 5 menit. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ulil Albab, calon pegawai negeri sipil penempatan sebagai calon penghulu kali pertama di KUA Sambirejo, Kabupaten Sragen. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil LA saya yang itu. Ya. Yang berjudul digitalisasi arsip akta nikah melalui Google Spreadsheet di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Alasan saya mengambil judul isu digital ini karena memang pelayanan seputar KUA itu sudah tetapi Itu Bu, PowerPoint-nya not respond. Ya, tentunya sudah kelamaan. Tenang Bu. Oh itu apa tentunya? Mbak ganti perangkat dulu gitu. Bisa ini Bu. Oh, terus ini wae. Ini aja gitu. Kalian di fullkan nanti ngelek lagi. Oke. Saya lanjut. Eh, Alasan saya mengambil ini karena memang di KUA itu sering ada pelayanan yang membutuhkan arsip akta. Karena dari dulu itu memang mencari datanya, oh nggih, untuk metode kegiatannya ada 6.
Oke. Nah, untuk kegiatan pertama, melakukan perencanaan kegiatan digitalisasi arsip. Yang pertama ada tahapan konsultasi dengan mentor, dan yang kedua menyusun rencana kegiatan digitalisasi arsip. Untuk outputnya, rekap arahan mentor dan rencana kegiatan digitalisasi arsip dari tahun 1980 sampai 1983. Lanjut untuk yang kegiatan kedua, mengumpulkan arsip akta nikah untuk dimasukkan di Google Spreadsheet. Untuk tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua menghimpun arsip fisik akta nikah dan mengelompokkan berdasarkan tahun, dan yang ketiga membersihkan arsip akta nikah yang kotor atau kurang terawat. Untuk outputnya, rekap arahan mentor, daftar arsip akta nikah per tahun, dan arsip akta nikah yang sudah bersih. Lanjut untuk kegiatan yang ketiga, membuat akun Google sebagai tempat penyimpanan data akta nikah di Google Spreadsheet. Yang pertama, membuat email yang memang itu dikhususkan untuk sebagai penyimpanan arsip dokumen. Yang kedua, membuat URL Google Spreadsheet. Yang ketiga, mendesain format arsip digital pada Google Spreadsheet. Dan yang keempat, menyiapkan format khusus arsip dokumentasi foto yang terintegrasi dengan Google Drive. Nah, untuk outputnya yang pertama, terbentuknya email, yang kedua alamat URL, dan ketiga template spreadsheet siap pakai, dan yang keempat format dokumentasi. Lanjut, kegiatan keempat, melaksanakan aktualisasi dengan memasukkan data arsip nikah melalui Google Spreadsheet. Untuk tahapan yang pertama, konsultasi dengan mentor, yang kedua mengisi data sesuai template, yang ketiga membuat checklist mengenai tahun-tahun akta nikah yang sudah diinput dan belum diinput, dan yang keempat menginput dokumentasi berupa foto akta nikah yang terintegrasi dengan Google Drive. Untuk outputnya, rekap arahan mentor, Drive itu, ntar gitu tak masukkan dulu. Oke, oke. Ya. Selanjutnya kami mohon dukungan dan penguatan dari Bapak Minter. Monggo Bapak Hamid Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Nggak bunyi Mas? nggak punya. Halo, Ya. Mas, Volume Mas, gitu. udah masuk belum? Halo, Ya, Mas, lagi dikit. udah bunyi? Oke, monggo Pak. Oke, matur nuwun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Ibu Amirah Barwati selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Irfana MAG selaku COS atau moderator. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya akan memberikan suatu masukan atau kami selaku mentor dari Saudara Ulil, kami sangat memberikan dukungan dan penguatan kepada Saudara Ulil Albert tentang digitalisasi arsip akta nikah melalui Google Spreadsheet ini, terutama di kantor urusan agama Sambirjo. Karena pengarsipan di KUA Sambirjo itu sejak dulu sampai sekarang, ya kalau sekarang sudah mulai digital, dulu masih berbentuk fisik.
Jadi sehingga sebagian arsip sudah mulai rusak, termakan usia. Ada di antaranya arsip-arsip itu rusak berat dimakan rayap, sehingga kehilangan data-data arsip yang ada di KUA. Ada juga yang hancur karena kertasnya mulai kaku, rusak, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami sangat memberikan dukungan dan sangat memberikan penguatan terhadap digitalisasi arsip di KUA Sambirjo ini, terutama arsip-arsip yang lama-lama, yang kertasnya sudah mulai tua dan mulai rusak. Selain untuk menyelamatkan arsip tersebut, juga bisa mempermudah pencarian ketika ada warga masyarakat membutuhkan pelayanan permintaan duplikat nikah. Nah, karena pentingnya eh, digitalisasi arsip ini, maka kami memberikan penguatan oleh kepada Saudara Mulil. Saya kira sekian dari kami. Bila itu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid Wijaya yang telah memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo dilanjut Ibu Penguji. Ya, Mas Ulil. Ya. Ini Bu Amirah itu mencari lampiran laporanmu ya tidak ada. Ini kamu menyertakan link di akses ya tidak bisa, makanya ini kamu harus menunjukkan. Linknya nggak bisa Nggak bisa. diakses. Ya, dah sekarang tunjukkan saja. Tadi Anda membuat berapa tahun tadi? 4 4 tahun tahun. dari tahun 80 sampai 83. Heeh. Itu berapa? Totalnya berapa yang berhasil Anda digitalkan? 1.600. 1.600. Itu Anda kerjakan sendiri atau juga dibantu temannya? Sendiri. Selesai berapa minggu itu, Mas? Kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Dua, 2 minggu. 2 sampai minggu. Ya, coba lihat, Mas. Buka salah siji. Ntar ini yang dokumennya saya buka dulu. Terus itu yang aktanya Anda simpan di mana itu? Google Drive? Google Drive. Coba lihat drive-nya. Anda nontonnya Masih. piye itu caranya? Termasuk nanti spreadsheet-nya harus buat close itu. Belum toh? Belum masih. Ya, sambil nunggu loadingnya itu kita lihat arsip spreadsheet-nya. Spreadsheet ya, Mas. Apa mau nyebut movie ya mau? Nah, iya. Nah, coba lihat. Apa yang Anda masukkan ke situ? Isi spreadsheet-nya apa? Yang saya masukkan itu meliputi nomor akta, itu yang paling Terus, penting. Terus tanggal nikah, nama, sama alamat. nama alamat. Nah, untuk dokumen. Wali ini? Wali enggak, soalnya nanti di sini ada. Oh, sudah ada. Coba Anda klik. Karena Anda ini klik salah satu. dokumennya saya scan. Bentar Bu, ini Enggak, di diklik situ aja. Enggak mau. di sini aja. Kan iso kudu nih. Klik. Lag banget ini. Nah, itu klik. Nah, itu kemarin Anda untuk bisa mendata 1.000 sekian itu, Anda butuh bantuan enggak, Mas? Sama sekali. Anda familiar dengan huruf-hurufnya, bisa membaca, datanya terbaca. Ini Bu, jadi dulu sebelum ada Latsar ini, dari Kementerian untuk memasukkan data arsip itu ke Excel. Nah, itu pas ketika saya baru masuk penempatan. Nah, berhubung juga dulu itu udah dapat 2 tahun kayaknya. Terus saya lanjutkan lagi. Iya, ini tahun 80 ini. Saya yang input. Saya sendiri yang input sampai 81. Terus kemarin Juli karena tingkat pernikahan di kecamatan saya itu nek suron itu sepi. Nah, itu saya input lagi tapi cuma sebatas Excel.
Belum ada yang spreadsheet sekalian PDF gitu. Jadi kemarin selama habituasi saya fokusnya scan Bu, scan data. Sudah ada. G, iya. Hanya yang mempunyai email dan ini saja. Berarti orang KUA. G, bukan. G, G. Itu aja. Sempat sih Bu. Ada kemarin pas ketika ada permintaan buat duplikat nikah. Ya, duplikat sama kemarin itu ada yang kehilangan unika. Unika udah hilang terus belum. Tahun ini udah 87 udah mulai 87. 84, 87. Nggih, nggih, nggih. Betul. Soalnya gitu. Oh, soalnya kemarin saya juga bisa, Bu. Atau mungkin kan tak convert jadi lebih pendek gitu kan linknya. Iya. Untuk diri sendiri. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Oh, oh, nggih, nggih. Ya, nggih. Terus. Nggih, nggih. Terhadap pelayanan. Nggih. Link yang di. Nggih. Siap. Dukungan telah memberikan koreksi-koreksi dan masukannya. Selanjutnya untuk Mas Ulil Albab, tadi masukan dari Ibu Penguji silakan ya, nanti diselesaikan. Siap. Kepada Bapak Hamid Wijaya, sampun cekap Pak, matur Nggih, nuwun dan nggih. selamat Mas Ulil Albab telah menyelesaikan LA dan sudah presentasi dengan baik dan sudah Alhamdulillah. dinyatakan lulus. Nanti tinggal syukuran nggih Pak, teng Nggih. KUA dibaca ini ki kendurenan. Nggih, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yuk selanjutnya yang ke 8, 9. Oh ya, boleh. Dua sekalian. 9, 10. Pak mentornya dimasukkan sekalian. Mentornya Pak siapa? Oh, Pak. Hmm? Bocah gede kok lebarannya minimalis. Pelit.
Yang satu siapa? Mbak Mbak Raffi? Ya. Mbak Ulil? Mbak Ulul? Oh iya, oh. Bawa aja laptopnya. Oh, nggak apa-apa, dibawa aja laptopnya. Jejer. Hmm. Yang Pak Kholis siapa, Mbak? Hah? Bu Ulul. Enggak, Pak Kholis mentornya siapa? Akhirnya Pak. Oke. Yang satu Pak Imam sudah ada. Heeh. Oke, oke. Baik. Ini saya nyari koordinator PKB. Untuk session terakhir, Nah, ini ambil ini. eh, Ya, ya, sebelumnya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sitorhana eh. dan Ibu Akta yang sudah memberikan kesempatan ini untuk mempresentasikan. Di sini saya akan menyampaikan administrasi. Ibu sebentar. Bentar Bu, bentar laptopnya. Laptopnya Atau tidak mau. Ibu bisa langsung ke sini nggak sih Mbak? Apa di laptopnya sih? Coba bisa. Ya udah, pencet bikin apa? Mbak, Sangat sempat karena toko aja. kayaknya iya deh capek. 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 Udah, presentasi saja dulu. Screenshot ini berarti. Ya kan screenshot kan? Ya. Tapi masih tetap bisa record kan? Bisa, bisa. Bisa, Bu. Tingkatan belajar siswa waktu itu ada pembelajaran permainan dengan voli yang tidak sebesar voli kemarin itu ada kebenaran dari Bu Amila terkait siswa studentnya karena dalam siswi. Nah, saya kasih lakukan pas mau siswa. Nah, yang pertama saya lakukan adalah konsultasi, kemudian membuat bahan ajar serta Canva. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya saya membuat permainan, kemudian teorinya saya membuatkan melalui Canva berupa games. Saat melakukan pembelajaran, saya sudah sesuai dengan saran di Audiro. Kemudian saya membuatkan Canva yang sudah dicoba anak-anak dari TK Petani. Kemudian melakukan evaluasi. Kemudian ini hasil akhir yang sudah saya sebarkan sebelum pelaksanaan
diketahui minat siswa ada di 32, jadi bisa disimpulkan ukuran sesuai prediksi saya bahwa memang siswa putri yang sangat kurang minatnya. Kalau siswa putra sudah baik. Kemudian saat pelaksanaan sudah terjadi peningkatan bahwa minat siswa terhadap pemain bola voli sudah meningkat 51, jadi baik. Ya, Bu. Oke. Kemudian kesimpulannya adalah ada peningkatan minat belajar siswa kelas 7 pada pembelajaran permainan bola voli di MTS Negeri 1 Bantul dari 30 siswa atau 50% menjadi 53 siswa atau 82%. Juga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode dan media pembelajaran yang kreatif serta interaktif mampu meningkatkan antusiasme dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Siswa menjadi lebih bersemangat, percaya diri dan motivasinya untuk mengikuti praktek bola voli meningkat. Rencana tindak lanjut yaitu guru akan mengembangkan, memanfaatkan teknologi digital seperti Canva, video tutorial, juga aplikasi edukatif. Kemudian mengupayakan perbaikan dan penambahan sarana pendukung seperti bola voli, net, dan lapangan. Seperti itu, Bu. Sudah cukup ya. Lanjut, Mbak. Bapak Minta dulu apa lanjut? Oke, lanjut aja. Nanti aja, Bu, habis Apa cek suwe? Oke. Baik. Untuk Pak Mintor, Pak Mintornya Mbak Raffi. Ya. Siapa Pak Imam? Pak Imam. Pak Imam kami persilahkan. Monggo Pak Imam kami persilahkan untuk memberikan dukungan dan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Iya, Bu. Tapi sudah saya stop share. Enggak bisa. Bagaimana Ibu? Bisa didengar? Ini nancep di sebelah sana. Pak Imam, ngapunten, bisa diulangi, Pak. Pak Imam suaranya tidak terdengar dari sini, Pak. Ngapunten. Gede. Terima Oke, kasih. sampun. 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 Nggih. Saya sebagai mentor dari Bu Fire sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Fire pada waktu aktualisasi kemarin. Memang benar dari rencana awalnya, jadi ada kurang minatnya anak-anak dalam pembelajaran PJOK, terutama pada pelajaran bola voli. Nah, berangkat dari hal tersebut, aktualisasinya berupa ada pretest dan post-test untuk anak-anak. Dari hasil tersebut ada peningkatan sebesar dari 50% menjadi 82%. Jadi ada perubahan yang signifikan atas minat anak terhadap pembelajaran PJOK, terutama permainan bola voli. Nah, untuk selanjutnya dari hasil tersebut mau diteruskan untuk meningkatkan supaya apa yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar dari anak-anak, terutama minatnya meningkat banget. Terima kasih.
nggak dengar kok Iran. Tapi suara Pak Imam tadi apa? Dengar sana. Ini sekarang juga masih persiapan kok. Apa? Benahi. Oh, ganti Zoom. Hmm. Dan ganti berikutnya Mbak Ulul ya? Nggih. Iya, Ulul Izmi. Mbak Ulul Izmi presentasi nanti Pak Khalil kita coba mudir. Enggak. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Ulul Izmi. Kok nggak bisa tuh Mbak? Nanti Bapak minta untuk memberikan Oke. dukungan dan Oke. penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Suaranya sudah terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul aktualisasi saya yaitu peningkatan layanan BK melalui Google Site Rubik Sadeka untuk meningkatkan akses yang ramah dan fleksibel bagi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Langsung ke tahapannya nih, Bu. Iya. Oh, bukti hasil nih. Untuk hasil capaian aktualisasi, terdapat 4 aspek. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Untuk buktinya, nih, Bu. Kok keluar ya? Stop share. Mbak Turan, itu Raisa screen-nya. Dari 32 siswa menjadi 53 siswa. Dari Oh, 50% menjadi 82%. Iya, Itu. Saya kemarin cuma 2 kelas aja, Bu, dari 6 kelas. 2 dari 6. Terus apa sih? saya Di kemarin stop share dulu Mbak. Nih. Stop share ya. yang putri Bu, tetap yang kebanyakan yang permainan awalnya. Terus yang lumayan berkembang. Itu di sini. Kan bola voli itu berat. Ya, bola voli berat. Terus ya panas kan biasanya tuh langsung disuruh kasih Hah? Saya
Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Minton, Bapak Folis untuk memberikan dukungan dan penguatan. Nggih, matur nuwun Bu Moderator Ibu Siti Rohana, penguji Bu Dr. Amiro dan Mbak Ulul selaku peserta Latsar yang berinstasi di MAN 1 Gunung Kidul. Langsung saja terkait dengan apa, mohon maaf ini baru istirahat ada suara masuk barangkali bel istirahat. Oke. Terkait dengan apa yang diangkat oleh Bu Ulul dalam hal ini adalah sebagai peserta Latsar dengan core isunya terkait dengan bimbingan konseling, perlu kami sampaikan bahwa bimbingan konseling yang ada di MAN 1 Gunung Kidul selama ini adalah masih berbasis konvensional. Sehingga kemarin kami sampaikan ke Bu Ulul, tolong untuk mulai mengakses anak-anak melalui digitalisasi agar kemudian anak merasa nyaman karena tidak harus langsung ketemu, juga bisa terakses oleh yang guru maupun orang tua. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan meskipun untuk tataran kali ini baru merambah ke anak atau peserta didik ataupun murid. Sehingga harapan besar kami setelah selesai Latsar ini bisa dikembangkan nanti akan menjadi rubrik atau ruang bimbingan konseling yang bisa diakses oleh guru, oleh orang tua wali, termasuk kami yang selaku pimpinan bisa mengakses untuk memberikan penguatan, masukan, sampai kemudian pendampingan yang terkait dengan kewenangan kami selaku pimpinan. Alhamdulillah ini bisa menjadi terobosan inovasi bagi MAN 1 Gunung Kidul, khususnya di bagian bimbingan konseling. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang bisa kemudian berimbas kepada madrasah-madrasah lain, khususnya yang ada di Gunung Kidul. Ini adalah satu-satunya bimbingan konseling yang berbasis digital. Barangkali ini sementara yang bisa kami sampaikan. Saya optimis bahwa rubrik Mansa GK ini akan menjadi inovasi yang berimbas lebih positif bagi keberlangsungan khususnya layanan ke murid ataupun peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Mbak ini ya. Oke, Pak Holis, selamat Pak sudah mendampingi dan membimbing Mbak, gimana panggilannya nih, Mbak Asmi, Mbak Ismi ya. Oh Mbak Ulul, oh iya. Pak Ulul. Kadang-kadang itu ada yang namanya dipanggil yang bagian tengah. Betul. Saya sudah melihat itu Google Sites karya Mbak Ulul ya, dan luar biasa. Saya tidak tahu ini bagaimana kemarin Mbak menghubungkan data-data itu dengan layanan yang Anda lakukan. Tadi kan Anda cerita ya, sudah ada 5 anak yang mengisi konsultasi yang ada nama itu ya. Terus yang tanpa nama berapa tadi? 15 ya. 15. Itu yang foto Anda melakukan bimbingan, itu anak-anak yang datanya masuk itu atau beda lagi? Yang masuk itu ya. Problem mereka rata-rata apa? Pribadi ya. Masalah keluarga atau di Oke, baik. Intinya bahwa apa yang Anda lakukan ini memang betul-betul sudah Anda buktikan kemanfaatannya untuk siswa, gitu ya. Dan
Semoga ini bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Ini rencana Anda mau untuk satu madrasah atau untuk per kelas atau gimana, Mbak? Rencananya untuk per kelas Ibu. Jadi Per nanti kelas ya. setiap kelas sudah, setiap guru BK nanti sudah bisa mengaksesnya. Oh, jadi ini satu untuk semua guru BK ya. Nanti saya duplikat Google Lah, Slide-nya. itu maksud saya ya. Jadi ini kan sementara Anda yang bisa mengelola. Padahal tadi kan ada data siswa yang itu perlu Anda jaga privasinya. Oke. Nah, guru BK yang lain pasti juga punya ini. Nah, satu kuncinya tadi ya, Anda nanti duplikasi gitu. Nih. Sudah masuk ke rencana tindak lanjut? Sudah Ibu. Oke, baik. Ya, cukup. Selamat ya, Mbak. Bagus Oke, ini. terima kasih Bu. Selamat Baik, Pak Holis, luar biasa. Oke. baik, terima kasih untuk Bapak Mintor, Bapak Kholis dari Man 1 Gunung Kidul. Eh, Selamat sudah selesai Mbak Ulul ya, Mbak Ulul Izmi. Namanya panjang sekali, 4 kata. Mbak Ulul Izmi telah presentasi dan LA-nya juga sudah selesai, berarti sudah dinyatakan lulus. Monggo Pak Kholis, tinggal diberi tantangan untuk pengembangan lebih lanjut, gitu Pak. Siap, nggih. Jangan lupa juga dananya yang banyak, Pak. Support. Nggih. Ini kami terus kok mensupport bagi teman-teman kami untuk mengembangkan digitalisasi ini agar mudah, murah dan yang lain-lain. Oke, mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini yang terakhir tadi Mbak Ulul sama siapa tadi ya, Mbak Rafi tadi sudah diucapkan selamat belum ya? Oh, belum. Tadi trouble-trouble di laptop untuk Mbak Rafi Rai Luminta selaku guru olahraga yang hebat itu ya. Perempuan kuat guru olahraga. Juga sudah dinyatakan lulus dengan baik. Ya, lanjutkan karya-karyanya ya. Karya-karya yang menantang, yang inovatif. Mari kita akhiri presentasi kita untuk eh, angkatan 45 kelompok 4 ya. Semua sudah dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue jadi guru. Nanti pulang sudah ringan gitu ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat untuk peserta Latsar angkatan 45. Ya betul ya. Kelompok 4 yang hari ini sudah menyelesaikan tugas dan presentasinya. Billahi taufik wal hidayah. Eh, Lupa saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Amirah Ambarwati selaku penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Bu Dr. Hajah Amirah, Bu Ganti Siti le Rohana. ngomong moderatornya Pasar Susur. Oke. Selamat Bu Ulul. Terima kasih Pak Holis. Tinggal pengembangannya.